Iya, kalau mau mandikan jenazah hendaknya tempat mejanya cari yang lubang-lubang yang biar air tidak menggenang. Air tidak menggenang. Apabila jenazahnya laki-laki maka yang memandikan juga laki-laki. Apabila perempuan maka yang memandikan perempuan. Jangan campur. Dan ini gambaran kita ini tertutup ya, bukan nanti dipraktekkan juga seperti nonton semua, bukan ya. Tapi ini dipraktekkan dalam keadaan tertutup. Yang di dalam tempat mandi cuma orang yang memandikan saja, orang yang memandikan dan asistennya yang membantunya. Yang memandikan harus minimal 2 orang. Kalau sendirian nanti dia kalau kecil insya Allah nggak masalah. Karena ada sumbang balik-balik resisten. Tapi nanti yang di kampung enggak harus biar enak saja di kampung lihat. Iya yang masih berdiri. Disiapkan kalau airnya itu menggenang ke tanah, itu yang lebih bagus. Yang memandikan pakai sepatu yang tahan air itu. Tetapi kalau airnya bisa diarahkan ditandai nanti ada tempat tenang loh. Dilebihkan ya. Agak dilebihkan ya biar ngikatnya enak. Dilebihkan. Kalau kain mori, kalau kain katun kayaknya nggak bisa. Makanya disuruh dilipat dulu Mas, dilipat ke jaket itu. Nah, tadi penjualnya bisa sih. Penjualnya bisa. Ya, kita tinggalkan dulu. Itu ada tim sendiri untuk mengcover sebenarnya. Jadi kita lanjutkan ke pemandikan dulu. Itu nanti. Jadi ketika ada yang memandikan, maka ada yang menyiapkan kain kafannya, itu lebih cepat selesainya. Mandikan diri ya, berapa ya, pagi. Jadi kali nyiapkan diri. Nah nanti nyiapnya bareng-bareng. Nanti sekarang berdua sama Mas Heri mandikan. Ya. Kemudian kalau belum dilepas pakernya, ketika dibawa kamar mandi belum dilepas, berarti dilepasnya di tempat mandi ya. Nggak perlu dilepas beneran ya. Kalau nggak bisa maka digunting ya apa, digunting saja. Kalau terlalu susah, sempit atau apa digunting saja. Kemudian mulai memandikan. Sebelum dimandikan maka apa? Dibangunkan, diangkat. Ya segitu, jangan sampai terlalu lurus. Segitu kemudian diurut dari atas ke bawah urutnya dengan urutan yang halus saja, jangan ditekan terlalu keras. Karena fungsinya cuma untuk mengeluarkan kotoran atau air kencing yang sudah di pucuk, yang sudah mau keluar, bukan fungsinya untuk mengeluarkan apa yang ada di perut, tapi cuma untuk mengeluarkan apa yang hampir keluar saja. Jadi mengurutnya agak pelan saja, yang halus saja. Dan ini bukan harus saja, ini bukan suatu keharusan ketika memandikan harus dipikir ya, nggak harus. Cuma ini membantu biar nanti tidak mengotori kain kafan tadi. Kalau suatu itu bisa. Iya sudah tutup. Iya.
Ketika sudah diurut, maka kemudian apa? Diperkirakan sudah keluar kotorannya. Ini kondisinya aurat tertutup ya. Ditutupi dengan handuk atau apa dari pusar ke ini pakai kan mori aja, mori merah kok. Iya, dari lututnya ke pusarnya. Nah, kemudian setelah tadi diurut, kemudian keluar, maka diceboi, menggunakan kan ya kaos tangan, jangan langsung dengan tangannya. Kemudian ketika di bagian belakang dengan kain yang diuntel-untelkan di tangannya, kemudian dikoset-kosetkan di sekitar tubuhnya. Ya pakai tangan kiri. Ya agak diiringkan. Oh ya, nggak apa-apa. Ngerti dia berarti. Ngerti. Iya. Sambil diguyur air biar bersihkan semestinya. Setelah itu kemudian setelah selesai istinja tadi, maka baru mulai memandikan jenazah. Si pemandi yang memandikan jenazah meniatkan untuk memandikan jenazah, dan dia membaca Bismillah, kemudian dia memulai memwudukan bagian tangannya, kemudian tangan kirinya dengan diguyur air. Kalau ada asisten yang mengguyurkan air boleh. Setelah itu dikumur, ketika pas berkumur dari istinja, yang memandikan ambil air dengan tangannya, kemudian dibuang, kemudian ketika hidup cuma masuk di roganya saja, rongga lendoring saja. Ketika mulut dimasukkan, kalau masih ada giginya dia digosok giginya. Dibuka pakai kain apa? Mulutnya dibuka, dirobohin. Kalau ada izinnya, kalau nggak ada ya cukup rongganya saja. Itu. Kemudian setelah itu mukanya, wajahnya. Tangan. Kemudian sampai kepala, kemudian kaki, seperti wudhu biasa. Telinganya. Kemudian baru kaki. Itu tidak harus diguyurkan semuanya. Maksudnya ketika wajah dia kan diambil saja dengan tangannya biar tidak terkesan langsung diguyurkan ke wajahnya mayat. Terus kayak waktu pakai kayu itu. Nggak apa-apa. Itu lebih apa? Setelah itu, kemudian setelah selesai mewudukan, maka kemudian seperti mandi janabah, dia mulai mengguyur kepalanya. Pakai sampo daun bidara atau kalau ada jenggotnya, kumisnya itu di sela-sela. Tadi pas wudu itu pakai air biasa, air putih biasa. Pakai wudu pakai air putih biasa. Ketika sudah mulai memandikan ini, langsung boleh dipakai dengan daun bidara dicampur dengan airnya di ember itu. Kalau nggak ada ya berarti seperti tadi, air diguyurkan, kemudian ada sampo dikeramaskan seperti itu.
Kemudian setelah kepala selesai sudah bersih, maka terus kemudian bagian tubuhnya dimulai dari sisi sebelah kanan. Jadi seolah-olah ada garisnya dari kepala ke bawah. Ini langsung dibalik juga. Iya, langsung dibalik sudah. Terus pakai selang, boleh nggak? Iya, pakai selang. Nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Ya, video. Sabun sama dibilas ya ini berarti. Itu, iya itu. Berarti sini tadi pas sini kanan disabun, depan belakang terus langsung dibilas. Nanti saja. Digosok dulu, disabun dulu dengan air sabun dulu, selesai. Baru kemudian nanti yang kedua dikembalikan dengan air putih lagi, lewat air putih ya bilas kepalanya, mulai dari kepalanya lagi. Berarti habis ini disabun terus gini. Iya, Ini ke kiri, sabun, selesai. selesai. Kemudian mulai dari kepalanya lagi dengan air putih lagi. Kalau air bidara cukup air bidara, tidak perlu dibilas. Mulai dari kanan lagi, dari kepala lagi. Kemudian yang kedua dari sisi kanan lagi. Kemudian dari sisi kiri lagi. Air bersih aja. Iya, air bersih. Sini. Terus disabun lagi. Tidak perlu, kalau pakai sabun kan sekali saja sudah cukup. Iya. Pakai air putih saja untuk membilas, menghilangkan sabunnya tadi saja. Diulang mandinya yang kedua. Kemudian baru yang ketiga. Berarti pertama pakai sabun. Iya, pakai sabun. Kedua air bilas saja. Iya. Terus Kemudian yang ketiga baru dengan air kapur garis. Air kapur garis diulang dari kepala. Ketika menyiram bagian kepala, diperhatikan telinga sama hidungnya jangan sampai mulut sama hidungnya jangan sampai air itu masuk. jadi sih jadi apa itu? Iya. Dari sini juga ya berarti pas ini. Pas biur di luarnya atau Di luarnya saja, di luarnya. Di dalamnya cukup tadi ketika istinja saja. Ketika istinja saja itu di bagian dalam. Pas nyabunnya. Ya pun boleh dia, tapi diusahakan jangan sampai terkena kemaluannya, jangan sampai menyentuh kemaluannya. Pertama aja ya pas. Iya. Terus ini sudah kapur barus. Sudah selesai. Setelah kapur barus selesai, maka kemudian dikeringkan, dihandui pakai handuk. Iya. Ya. Ini cari salin ya. Iya, dia cari kain yang kering yang untuk menutup auratnya. Ini dari semua. Terus ini udah ganti ya. Ambil baru, ya ditutup dulu. Iya. Kemudian kalau mau memotong kuku-kukunya, maka apa? Bersihkan ya. Maka tapi sekali lagi ini apa yang rajin, maka ketika tidak mengganggu maka tidak perlu dipotong kuku-kukunya atau dipotong kumisnya atau bulu ketiaknya, tidak perlu. Dibiarkan saja nanti ikut dikukur selama tidak mengganggu, panjangnya tidak keterlaluan. Kalau jenazahnya wanita, maka setelah dikeringkan kemudian apa? Dikepang
Dikepang rambutnya menjadi 3. Dikepang rambutnya menjadi 3. Di apa? Di mana? Di ubun-ubun apa di ubun sini sama di apa? Tanduknya. Di tanduknya sama di ubun-ubunnya. Dikepang jadi 3. Ketika rambutnya panjang. Kemudian setelah selesai, ya sudah, maka siapkan kain kafannya. Maka ya, karena di hadisnya disuruh disingkirkan dulu. Singkirkan. Ini di sini aja, waktu nggak cukup ya. Gimana? Di mana aja, dipindah aja. Oh ya, Disuruh bangun dulu, disuruh bangun dulu. Dari sini. Kan masih di orang kali. Balik dari. Tidur. Ini besar sekali, lebar sekali. Jadi 100. Ya kalau anak kecil, anak kecil sekali masih boleh jadi latar. Ini besok kan jadi baju. Oh, jadi kecil. Enggak pas. Gimana gitu? Keset ini, mau ya? Awan mau nggak usah pakai cawat, langsung 3 lapis gitu ya? Boleh. Kalau apa celana itu ketika dibutuhkan saja. Kalau nggak dibutuhkan tidak perlu sih celana. Tidak ada apa nasnya, cuma ketika butuh saja boleh digunakan. Ketika dia butuh tidak perlu. Untuk laki-laki ya. Kemudian talinya. Oh iya. Ini rong. Kalau Rong 3. 3 aja kalau ini. Set, buat itu.
sudah mulai digelar talinya dulu, talinya di bagian tengah dulu saja. Ya. Ya karena anak kecil tidak di atas kepalanya, di atas kepalanya. Ya. Kemudian kain yang pertama kemudian setelah digelar dikasih parfum. Ya nggak usah beneran nggak apa-apa. Kasih aja yang punya maksudnya. Kemudian yang kedua di atasnya. Ini foto saya ya, aku kok ya. Nggak usah gitu aja. Karena udah cukup bagus. Dikasih parfum lagi. Kemudian yang ketiga, tapi kalau beneran parfumnya yang banyak. Ini gini nih. Iya, paham. Ya dikasih parfum lagi. Jenazahnya dikasih enggak? Iya, jenazahnya pindah dulu, pindah sini. Jalan atau Bapak enteng aku lupa. Mulai situ alif. Enteng. Tanggiri berdua ya? biar gak kebalik nanti setelah diikat nanti ya nggak apa-apa. Setelah nggak apa-apa, nggak ada aturannya harus di utara atau ke selatan, mau ditaruh di mana saja. Iya nggak apa-apa, ya sama saja, sama saja. Abot ya. Lama-lama abot. Agak kurang ke atas ini. Ada bedanya. Kemudian di Kakinya gerak-gerak. Nah, itu kakinya diikutkan, dirapatkan. Misalnya enggak bisa itu terus biasanya diikat itu Nggak usah, nanti akan ke tarik sendiri sama kafannya. Kemudian tangannya itu boleh dalam keadaan seperti itu terlentang kayak gitu, atau sedekapkan di dada, tidak masalah. Tidak ada nasnya sendiri, tidak ada. prakteknya angel loh gitu ini. Biasanya wis Diikat. Boleh seperti itu atau dilentangkan, tidak masalah. Kemudian diberi parfum lagi, jenazahnya. parfum begini. Di tempat sujudnya paling utama, tempat sujudnya alat itu tangannya, kemudian kalau banyak di seluruh tubuhnya dikasih nggak masalah. Wangi nanti. Semprot tidak apa-apa, semuanya asal wangi nggak apa-apa. Jadi aroma kopi nanti enak ini Nggak bisa tidur. Iya, kemudian setelah diberi parfum, kemudian dilipat boleh dari sisi kanan juga dari sisi kiri. Satu lembar dulu. Ditahan sebentar dulu. Iya, setengah jam. Iya, ini setelah berpanjang kainnya, terlalu lebar kainnya. Gak apa-apa diikat. bisa kok.
Kemudian di apa? Ya kayak gitu di itu apa? Lembar di Serongsol deh, Mas Irwan. Di dasarnya apa? Dirapikan dan dibuat kencang ya, dibuat kencang. Jangan kendor. Yang tadi kain dari sisi kanan ditarik ke kiri, yang dari sisi kiri ditarik ke kiri. Ya, itu yang di atas tarik ke iya, gitu. Kemudian sama di kain yang kedua sama. Itu ada isar ya? Belakangnya ada isar. Sisa. Iya. Kemudian di kain yang kedua dari isi kiri juga ya, dari isi kiri lagi. Dari isi mana? Timur lagi. Tadi timur apa? Di sini. Ini yang kedua sini. Enggak, sama dua sama. Oh, tadi yang atas. Mau tidak? Mau ini sih ya? Iya, ini dulu. Ya, kemudian baru di yang sebelah nanti. Dilingkarkan ya kalau di potongannya. Kemudian yang terakhir. Mantap ya, itu. Jadi wajahnya tutup ya? Iya, wajahnya tutup, bukan dibuka lagi. Putra putri semua tutup ya? Tutup. Kecuali yang meninggal. Sebentar ya, sebentar ya. Nah, yang terakhir tutup. Kemudian setelah kencang agak ditarik bawah sama atas, ditarik ke atas ke bawah. Buka. Buka aja dulu. Sesek belum. Nah, ditarik ke bawah sama ke atas kainnya. Tarik. Iya, ditarik aja. Iya, biar kencang. Iya. Kemudian baru diikat bagian bawah sama bagian atas. Kepala nggak diikat. Kita main dikit masih. Ikatnya di bagian sisi sebelah kiri ya. Kiri. Iya, biar nanti Sini. kiri ya sisi kiri si jenazah, biar nanti ketika dilepas di kuburan itu apa. Kemudian simpul hidup ya, jangan simpul. Iya. Karena dikit. Ujungnya baik. Tadi kalau mau atas tadi diikat, tadi bagian awal tadi ya, bagian awal ikat kaki sama kepala dulu. Ya. Kemudian baru tengah biar kencang. Ini sana dulu, baru yang tengah ya. Iya, karena biar kencang ditarik, kemudian diikat. Adapun dikasih kapas di hidung, mulut, mata, ini juga suatu yang ketika dibutuhkan saja, tidak ada nas syariatnya, tidak ada dalam syariat penyebutan secara khusus. Jadi ketika dibutuhkan saja kapas ini. Ketika mulut atau hidungnya keluar bau yang tidak sedap, maka ditutup dengan kapas. Kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak perlu dipakai kapas. Maka seperti ini, kapan selesai, tinggal di sholat kemudian masuk ke dalam. Nah, yang mulai ya. Ya. Alhamdulillah. Itu ketika sedekapkan tangannya, ketika biarkan terletak di samping kanan kiri, maka itu juga tidak masalah.
Yang kewajibannya, yang wajibnya itu cuma satu kain lembar saja, satu lembar kain saja. Sebenarnya cukup satu kain lembar ketika untuk mengkafani itu sudah cukup, ya, tidak masalah. Walaupun yang lebih sempurna itu 3 lembar tadi. Ini yang sesuai dengan sunnah. Itu terus. Ya. Nah, kain penutup aurat di depan atau itu? Ah iya tadi kelihatan ya. Iya. Apa? Dilepas itu. Tadi bilang nggak tadi? Kan tadi awalnya kalau anu digunting. Enggak, maksudnya kain penutup ada handuk setelah mandi. Oh, dilepas harusnya. Iya. Dilepas dulu. Tadi kelihatan dari. Iya. Iya diulang Mas siapa tadi? Sudah diulang Mas. Mas Faiz sebentar ke sini. Itu juga apa cara melepasnya, cara melepasnya. Tidur lagi. Tidur lagi. Tadi lagi. Tidur lagi. Sudah. Ada kain handuk di situ yang menutupi aurat ketika mandi. Maka jangan disingkap dulu. Tapi ketika kain pertama ini apa? Dilipat yang sekali itu boleh ditarik sana sehingga auratnya tidak kelihatan. Jadi jangan langsung dibuka apa penutupnya. Begitu sudah cukup untuk menutup yang itu saja. Ada masih yang mengganjal? Lupa mana? Kalau yang nanti, yang putri nanti. Kalau yang putri, dalam mengkafani